mamanya sama papanya lagi servis laptopnya. Oh, siapa? Laptop ujian. Jadi aku nyempil. Tolong bisa. Kamu pakai bando apa? Besok di kubu doa kamu pakai bando begitu ya? Iya, pakai bando 8 kelas. Bu Yusak, shalom, Bu Yusak. Pelan-pelan. Dalam banget. Iya, kemarin kenapa? Katanya kecapean ya? Bu Yusak nge-like deh. Ya. Selasa kemarin itu Bu, kecapean Bu Yusak. Iya Bu. Nah, udah sibuk-sibuk Natal ya? Enggak juga. Rame. Seneng ya. Nih kita masih tunggu rekan-rekan yang lain biasa. Mungkin hujan macet kali ya. Zoom-nya macet maksudnya. Gitu. Gara-gara silong saya nggak punya baju dikirimkan jadi pakai ini tuh. Nyari hijau apa merah apa putih. Tapi kan itu kan baju ini, baju kebangsaan Nusa Tenggara Timur. Ya hasil karyanya mertua dan suami nih menjepit di sana sini untuk jadi baju. Keren tapi Bu Dori keren bajunya. Jadi kata mertua kalau saya bikin nggak Mbak, ya udah bikinin sama ibu nih jadi di peniti di sana sini untuk jadi baju. Namanya Refli. Gak apa-apa. Senang lihat Bu Dori join. Ada tidak tahu sama celana juga memang banget kamu. Kira udah aku dari merah nggak tahu dari apa enggak. Iya, Ira udah diundang nih, tinggal nunggu nggak tahu Ira join apa enggak nih. Harusnya join, kalau enggak tak cewek ya. Dia udah bawa baju merah soalnya kemana-mana itu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Eca. Eca pakai Asia ini. Eca kan? Keisha. Ini Keisha Colette. Aduh, ini Keisha Colette sama kakak Eca ya? Oh justru Eca baru. Oh ini Keisha. Hai Kay. Kamu sama siapa? Pastor mau lihat wajahmu nak? Aku lagi di jalan, sebentar lagi konser, bentar ya. Oh gitu. Oh yang lagi di jalan siapa? Eca apa Keisha? Oh Eca. Ya. Itu Eca, benar, bukan Keisha-nya. Boleh. Oke. Kirim ya. Oca. Ajak teman-teman dong. Oke, sekarang ya. Manado aman, Cak. Sendiri kamu join. Selamat sore Bu Masa, Pak Alto, teman-teman semua. Sore Ri. Hai, merah-merah di kau. Merah-merah. Satu minggu nggak lihat Erika ya, kayaknya kemarin ya. Iya Bu. Lagi sibuk bikin itu dimsum. Lagi banyak. Lagi banyak order. Ya Bu. Ya nggak apa-apa, kita masih ada 2 kali lagi ya, Ri. Ya Bu. Terima kasih Bu. Nanti makin dekat 25 ordernya makin banyak soalnya. Mau pulang malah Bu, mau pulang kampung. Oh, mau pulang kampung kapan? Iya, tanggal 23. Hai, PPKM loh. Oke, tapi ya. Terakhirnya sebelum itu Bu, awal tahun kemarin mertua sakit, jadi belum diliatin. Udah Oh, iya. gitu. It's okay. Oh iya, oke. Iya. Hai Rin. Dari Cilegon. Shalom. Hai. Halo, Pak Alto.
Dika? Yang dari India makin bening aja ya. Anak-anak gak ikut, Rin? Ada kebetulan Christmas juga di sekolah, tapi nanti mereka mudah-mudahan balik nanti bisa join. Oh, pantesan si Eldri bilang katanya dari pagi dia ada acara sekolah katanya. Iya Bu, nanti aku bilang mereka selesai sih jam 3 waktu India. Waktu India berarti 3:30. Tiga selesai setengah 3:30 ya. Setengah 5. Oh, itunya juga Zoom juga. Enggak Bu, udah onsite mereka. Oh, mereka outside. Oke. Dan lagi dijemput sama papinya nanti masih mau nyusul. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Shalom Ibu Refli ya, Ibu Shalom Bu, selamat bergabung. Ya, Ya, senang dari Cilegon. Iya. Puji Tuhan. makasih. Iya. Ya, sore. Iya. Mbak Dita, Pak Vino. Pak Vino, Mbak Dita, selamat sore. Nge-like ya. Iya. Mbak Yanti. Hai Mbak. Apa kabar? Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Ikutan ya, Bu. Ih, boleh banget. Senang banget. Mbak Yanti ikutan. Iya. Ini yang Yud masih pada tutup-tutup wajah nih. Ya, Esa masih di jalan. Dika, kamu di mana ya, Dika? Di jalan. Dika di jalan mana, Dika? Sore. Brandon. Daniel, Brenda. Daniel. Nina, bukan? Sepertinya Daniel. Oh. Ya, Daniel. Nih, Daniel Mama Dina bukan nih? Daniel Sinaga. Daniel Sinaga. Mana Sinaga Brothers? Ya, kalau bisa buka cam, buka ya, biar kita bisa melihat wajah-wajah luar biasa sore hari ini. Puji Tuhan. Iya, Bu Eti. Ya. Shalom Rini. Halo Josh. Iya. Rin, Bogor hujan ya, Rin? Nah, suaramu belum on, Rin. Ih, senang ya lihat merah-merah semua ya. Gak berasa ya ibu bapak ya, udah bulan Desember lagi. Gitu. Oke, kita akan mulai dalam 5 menit ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Oke. Iya, Mbak Dita sama Pak Vino ke atas. Ya, selamat sore Bu. Sore Pak Vino, sore Mbak Dita. Daryl mana? Daryl mana Pak Vino? Daryl ada di Hai. Hai Daryl. Jangan ngumpet Daryl. Sini Daryl. Hari ini kita nggak berjumpa ya. Tadi pagi kita nggak ketemu ya. dari libur ya Bu. Hari belum sih, hari ini aja Hari ini diliburin. minggu depan sama ada. Minggu depan masih ada kita 2 kali. Gitu. Iya. Oke. Kita akan mulai ya
ya Bapak Ibu ya, seberapa kita yang sudah bergabung dan mungkin nanti rekan-rekan kita akan menyusul tentunya, dan kita mau menikmati hadirat Tuhan sore hari ini. Ya, ini bukan sekedar perayaan, tapi kita mau merayakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan sebentar Ibu Neti dan Ibu Cindy akan pimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Selamat menikmati ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom umat Tuhan yang terkasih. Saya boleh melihat tangan-tangannya kita lambaikan. Shalom semua. Apa kabarnya semuanya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih? Kabar baik ya, sukacita semuanya kita di dalam Tuhan. Kami menyambut semua kita yang hadir pada hari ini dalam pujian dan penyembahan. Mari kita arahkan dan satukan hati kita. Sekalipun kita tidak ada di satu tempat, tapi kita percaya kuasa Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Luar biasa Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh dengan kasih, hari ini Tuhan, kami tahu kami ada di penghujung tahun 2021 ini bukan karena kuat dan gagah kami. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu Bapak, ini yang kami bawa sore hari ini Tuhan. Jiwa kami, kehidupan kami, hati kami, untuk kami menyatakan syukur kami di hadapan Engkau. Kami percaya sore ini bukan hanya sekedar perayaan Natal, tapi kami mau bawa seluruh keberadaan kami bersama dengan keluarga kami untuk menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, pemilik kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang bersuka cita katakan bersama, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. In excelsis Deo.
Engkau mati, Engkau bangkit buat kami. Dan itu mau kami rayakan saat ini Tuhan. Kami mau menyembah kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Sujud sungkur di hadapan-Mu Tuhan. Masuk dalam tahta kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur. Oh haleluya. Terima kasih. Karena kebaikan-Mu, kuat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Sama syukur
kembali berkumpul bersama-sama Tuhan. Meskipun ada yang masih lewat Zoom Tuhan, lewat online, tetapi kami mau bilang tidak ada yang dapat membatasi persekutuan kami ya Tuhan. Tidak ada yang dapat membatasi kasih Tuhan, kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan maut sekalipun Tuhan sudah kalahkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur sore hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh bersama-sama meninggikan dan memuliakan Tuhan. Kami boleh sama-sama menikmati kasih Tuhan. Kami boleh sama-sama menikmati kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan sore hari ini, sewaktu firman-Mu disampaikan, kuasa-Mu bekerja di dalam hidup setiap kami. Karena kami percaya Tuhan bahwa kerajaan-Mu bukanlah mengenai perkataan saja, tetapi kuasa dan sukacita yang dari Roh Kudus itu Kau kerjakan di tengah-tengah kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan kalau di penghujung tahun ini Tuhan, kami boleh merayakan Natal bersama-sama Tuhan. Kami percaya tidak terbatas Tuhan. Kasih-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu tidak terbatas buat setiap kami. Kami mau Tuhan bawa hati yang haus dan lapar Tuhan. Kami percaya sore hari ini kami dikenyangkan. Kami percaya sore hari ini kami dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu, kasih-Mu dan kuasa-Mu buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah buat kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kami percaya kami pulang tidak sama dengan waktu kami datang. Selesai ibadah ini, kami percaya ada kelegaan, ada sukacita, ada jawaban, ada kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Setiap kita yang bersukacita menyambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan dan kepercayaannya. Saya bersyukur nih, luar biasa banget ya. Walaupun masih harus secara online, tapi saya lihat persiapannya juga luar biasa. Ibu-ibunya juga yang ada di rumah, juga bapak yang ada di rumah juga luar biasa ya. Semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi pagi saya baru merayakan Natal ya di tempat saya, Bible College gitu ya. Jadi pengkhotbahnya dari Colorado yang kasih satu tema. Dia katakan bahwa di dalam kehidupan ini kita butuh persiapan, saudara ya. Dalam kehidupan ini kita butuh persiapan, dan kita sebagai anak-anak Tuhan tuh persiapan kita tuh apa sih? Ya, tadi saya dengar dari nyonya rumah gitu ya, belajar firman Tuhan ya, luar biasa lewat Pastor Marta ya. Saya juga lagi senang banget nih belajar lagi gitu ya, karena makin banyak belajar, makin banyak tahu, makin terpesona sama Tuhan gitu ya. Nah, dikatakan bahwa persiapan kita untuk menyambut musim di depan, persiapan kita untuk menyambut musim yang baru, gak ada yang lain. Kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus belajar kenal sama yang namanya firman Tuhan. Itu adalah persiapan terbaik ya buat kita. Apapun musim yang kita hadapi di depan, apapun musim yang kita sambut di depan, tahun yang baru, musim yang baru ya, firman Tuhan, segala sesuatunya bisa berlalu, segala sesuatunya bisa berganti, tetapi firman Tuhan itu tinggal tetap. Amin ya, kita bersukacita. Oke, hari ini kita sama-sama mau bahas tentang yang namanya be the light, jadi terang ya. Kita harus jadi anak-anak terang. Yuk kita baca dulu sebentar ayatnya. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Saudara, kita percaya bahwa kita adalah anak-anak terang. Amin. Kita percaya bahwa kita ini semua adalah anak-anak terang. Kenapa kita katakan kita adalah anak-anak terang? Yesaya 60 ayat 1 dan 2 katakan begini, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Sebab sesungguhnya kegelapan menutup bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan telah terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Saudara, ini yang lagi kita, this is the season
bangkit. Enggak, tetapi sekarang. Yuk bilang sama-sama sama diri kita sendiri, sekarang. Sekarang kita harus bangkit untuk menjadi terang. Kenapa? Karena terang Tuhan itu sudah terbit atas kehidupan setiap kita. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat sudah diberikan buat setiap kita untuk menjadi terang di dalam kehidupan setiap kita. Untuk setiap kita boleh menjadi anak-anak terang. Saudara, kemarin ini saya ada satu warung kecil di Bali gitu ya. Jadi ceritanya saya mau dekor Natal gitu ya di Bali. Ini Mrs. Dekor, seneng gitu ya dekor-dekor suasana, apalagi suasana Natal. Aduh, it's the most wonderful time of the year, itu bener banget. Saya suka banget. Jadi kalau ada orang bilang sama saya, emang kamu gak capek ya? Ini bikin pohon Natal di gereja, kalau gereja buka gitu ya saya dekor. Enggak, buat saya tuh kayak terapi gitu ya. Bisa dekor-dekor, saya bisa sampai malam, pasang lagu Natal, saya pasang-pasang gitu ya. Wah, seneng banget. Buat saya itu bukan satu beban, tapi jadi satu terapi gitu ya. Jadi di Bali tuh, di warung di Bali, saya bilang, saya mau pasang ada suasana Natal sedikit aja, saya bilang gitu. Tapi suami saya bilang karena itu bentuknya outdoor gitu ya warungnya. Jadi kata suami saya, Ola kalau bisa kamu pakai pohon hidup aja. Jadi saya beli pohon hidup, suami saya bilang mau pohonnya 3 katanya. 2 di depan pintu masuk, 1 yang di dalam. Oke, saya beli yang di dalam gak masalah saudara. Saya bisa dekor, saya bisa hias, itu gampang gitu saudara ya. Tetapi yang sulit yang di depan. Yang di depan tuh gak mungkin mau dipasangin lampu. Saya bilang udah deh gak usah didekor apa-apa, dililitin lampu-lampu aja udah cantik gitu ya. Lihat lampu-lampu aja tuh udah seneng. Nah waktu kita mau pasang lampu-lampu itu gak mungkin pegawai kita yang di Bali bilang, Bu gak mungkin untuk pakai lampu yang biasa, mesti pakai lampu yang solar gitu ya. Lampu yang dari matahari Bu. Oke, saya bilang beli ya. Lalu kita beli, lalu mulai kita pasang gitu. Waktu udah mulai dipasang saya pikir ini menyerap tuh. Coba dipasang dulu, dipasang buruan, pasang siang-siang. Supaya apa? Supaya malam nanti lampunya kan bisa nyala gitu kan ya. Karena kan itu dari sinar matahari gitu, tenaganya, powernya gitu. Udah dipasang, siang seharian udah ini, malamnya coba pasang, kok gak nyala? Saya bingung, ini apa rusak? Apa ada yang salah ya? Saya bilang, oh mungkin gak cukup panas gitu sinar mataharinya gitu ya, yang diserap gitu. Jadi saya bilang, ya udah besok coba sekali lagi. Besok dicoba lagi, sekali lagi dipasang gitu ya, matahari kencang juga. Jadi saya mulai menunggu malam hari. Begitu saya menunggu malam hari, saya lihat kok gak nyala lagi lampunya. Saya bilang, what's wrong nih ya? Kamu beli rusak ya? Ini beli di mana nih? Enggak Bu, ini benar nih gak rusak. Enggak benar gitu ya. Lalu saya mulai lihat, coba periksa gitu ya. Coba periksa, begitu diperiksa, oh Bu, itu ternyata ada klepnya yang harus dibuka gitu loh. Klepnya yang harus dibuka itu yang untuk nyerap. Oh, itu ternyata klepnya harus dibuka dulu. Waktu dibuka dia bisa nyerap mataharinya tuh di situ gitu loh. Di powernya itu yang menyerap tuh di situ. Jadi bukan di lampunya gitu ya, tapi di powernya itu, di klepnya. Jadi dibuka gitu ya. Baru bisa menyerap. Waktu saya tadi siapin firman Tuhan ini, saya renungkan, oh iya. Di hidup kita tuh juga sama. Tuhan tuh mau bersinar melalui hidup kita. Tapi kita harus buka klepnya. Kita harus buka penghalangnya. Yang menghalangi yang namanya sinar Tuhan itu bercahaya melalui kehidupan kita. Apa yang menjadi penghalang? Seringkali kemarahan kita. Seringkali kekecewaan kita. Ketakutan kita. Ya, ketidakpercayaan kita, kekhawatiran kita, itu yang menghalangi yang namanya the power itu, yang namanya dari solar itu, power itu bersinar melalui kehidupan kita. Jadi saudara, untuk yang namanya jadi terang Tuhan, kita harus berani untuk melepaskan segala sesuatu yang menghalangi untuk kita bisa menyerap, ya, menyerap kasih Tuhan, menyerap kuasa Tuhan. Of course yang namanya kuasa Tuhan tuh lewat pengenalan kita akan firman Tuhan. Itu buat saya itu adalah menyerap kuasa Tuhan. Semakin saya tahu, semakin saya beriman, semakin saya punya kepercayaan bahwa bagi Tuhan tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Begitu juga
buat setiap kita yang percaya. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu tidak tergerak sama kebutuhan kita, tetapi Tuhan itu tergerak oleh iman kita. Karena di atas kayu salib dia katakan bahwa sudah selesai. Dia sudah selesaikan segala sesuatunya buat setiap kita. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kuat gagah kita, tetapi by grace, ya, lewat kasih karunia, lewat iman kepada Yesus Kristus Tuhan, saudara dan saya menerima segala sesuatunya. Jadi lewat iman, percaya ini, makanya iman timbul dari pendengaran, banyak dengar firman Tuhan, banyak baca firman Tuhan gitu ya. Saya percaya hari-hari ini adik saya tahu banget, saya tuh lagi sibuk banget gitu ya. Kayak hari ini ada 4 jadwal gitu ya, sibuk banget lari kiri kanan. Tetapi saya harus memaksakan diri saya. Saya harus memaksakan mendisiplin diri saya pagi-pagi untuk bangun, baca firman Tuhan sebentar aja, untuk mengisi, untuk apa ya? Mencharge diri saya. Lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan. Firman itu adalah terang. Firman itu adalah penerang di dalam jalan-jalan kita. Kadang waktu pagi hari kita bangun, kita nggak tahu apa yang terjadi di depan sana. Tetapi waktu kita baca firman Tuhan, kita percaya bahwa firman itu sanggup menerangi jalan-jalan kita. Apapun yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan di dalam kehidupan kita, tetapi rancangannya adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Jadi waktu saya renungkan itu, seringkali ada begitu banyak penghalang. Bukannya Tuhan gak mau bersinar loh melalui kehidupan kita, tetapi seringkali itu menjadi penghalang di dalam kehidupan kita. Saya di rumah ada tanam pohon gitu saudara ya, ada tanam pohon. Waktu dulu pertama kali bangun rumah, itu saya senang tanam pohon. Saya cari pohon-pohon yang saya suka, saya lihat gitu ya. Saya beli dari pohon-pohonnya masih kecil, karena masih kecil itu masih murah gitu ya saudara. Kalau udah mulai tinggi kan mahal gitu ya. Saya lihat, saya tanam pohon saya lurus, tapi begitu pohon itu tumbuh besar, itu tumbuhnya tuh miring gitu. Saya bilang, siapa yang nanam miring ya? Siapa yang miringin ya? Kok bisa ya? Mestinya kan saya tanam begini, mestinya kan dia lurus gitu ya. Tapi waktu saya keinget lagi sama kejadian di Bali saudara ya, itu ternyata di taman di rumah saya itu ada begitu banyak pohon-pohon lain gitu ya. Itu yang menghalangi pohon ini untuk bertumbuh lurus. Jadi pohon ini tuh dia begini miring saudara, karena dia mencari sinar matahari. Dia mencari terang itu, karena dia mau menyerap terang itu. Ya, dia mau menyerap dari sinar matahari, dia mau menyerap dari terang itu untuk kehidupannya. Jadi dia miringin ya, itu batangnya jadi miring saudara ya, menghadap kepada matahari. Untuk apa? Untuk dia bisa menyerap. Itu yang namanya power dari sinar matahari itu. Nah, di dalam kehidupan kita juga sama. Seringkali ada teman-teman yang gak mendukung. Seringkali ada mungkin perkataan-perkataan yang kita dengar yang tidak enak. Seringkali mungkin kita lihat di WhatsApp group gitu ya, berita-berita yang gak enak. Atau maaf saudara ya, kesibukan-kesibukan yang gak penting gitu ya. Yuk belajar dari pohon ini, gitu lah saudara ya. Miringin gitu ya. Tapi kita tetap, seberapa sibuk pun kita, seberapapun ini namanya temen dekat bu, temen nempel, aduh gak bisa, saya gak enak kalau gak main sama dia gitu ya. Itu tetap usahakan untuk kita mencari Tuhan, untuk kita mencari firman Tuhan, untuk kita menyerap dari terang itu, untuk kita menyerap dari Tuhan. Firman Tuhan katakan berjalan di dalam terang ya, Yohanes 12 ayat 35 sampai 36. Firman Tuhan bilang begini, selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Ya. Yesus adalah terang dunia. Firman Tuhan katakan, inilah anak yang kukasihi. Percayalah kepadanya, dengarkanlah dia.
Artinya Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah firman Tuhan yang sudah turun ke dunia. Artinya setiap perkataan Yesus itu adalah terang. Itu adalah kuasa di dalam kehidupan setiap kita. Amin, saudara. Oleh karena itu, ayo baca firman Tuhan. Luangkan waktu. Saya percaya sekarang nih lagi musim di YouTube. Aduh, mau hamba Tuhan hebat banyak sekali. Mau hamba Tuhan dari negara manapun ada banyak sekali, saudara. Tetapi saya mau bilang beda. Duduk sebentar. Buka firman Tuhan. Merem sebentar. Ingat-ingat kebaikan Tuhan sebentar. Saya kalau udah gitu gak tahan, saudara. Belum juga ngomong apa-apa. Nangis, saudara. Kayaknya tuh aduh. Kadang suami saya kenapa olah ada masalah? Enggak ada masalah. Kalau tanya kenapa nangis gak ngerti juga. Overwhelmed gitu loh ya. Terharu, apalagi kata-katanya itu enggak tahan. Ya, itu yang namanya kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Aduh, seperti dipeluk apalah, orang ngomong seperti apalah. Itu yang kita alami, saudara. Saudara, saya mau bilang itu adalah kekuatan buat kita. Itu adalah power di dalam kehidupan kita untuk sepanjang hari itu. Saudara, untuk menjadi terang, you need power. Betul ya? Untuk jadi terang kita perlu power. Nah, untuk power itu saudara harus meresap. Kalau bahasa rohaninya sering saya dengar, berendam katanya di dalam hadirat Tuhan ya. Menyerap gitu ya. Yang namanya terang itu lewat apa? Baca Alkitab pribadi. Baca firman Tuhan pribadi. Renungkan firman Tuhan pribadi. Lepas pribadi. Tuhan gak pernah ajarin buat kita renungkan masalahmu siang dan malam. Dia gak pernah suruh kita itu, saudara. Yang dia suruh renungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena itu adalah power. Karena itu adalah kekuatan. Karena itulah yang sanggup menerangi jalan-jalan kita. Bahkan ada tertulis, saudara, waktu terang itu ada sama kita, kegelapan tidak dapat menguasai. Wow. Amin, saudara. Sekeliling kita boleh gelap. Sekeliling kita boleh gak jelas. Tetapi kita yang berjalan di dalam firman Tuhan, kita berjalan di dalam terang Tuhan. Amin, saudara. Mungkin di keliling kita itu gelap, saudara. Tetapi orang-orang bisa melihat kehidupan kita. Orang-orang bisa melihat hidup kita. Menyatakan kasih Tuhan. Menyatakan kuasa Tuhan. Itu yang namanya be the light. Itu yang namanya jadi terang Tuhan. Amin, saudara. Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini di luar sana mendung nih, saudara. Seberapa banyak nih yang rasanya aduh mau ikut ibadah Zoom Natal, aduh males. Aduh mulai pengennya tutup selimut. Aduh Pastor Marta suruhnya buka kamera lagi. Aduh pengennya dibalik selimut, boleh kan? Gitu ya, pengen ikut ibadah tetapi kepengen juga masih tetap di tempat tidur. Kadang-kadang kalau pagi kita mendung gitu ya, bangun aduh males, setengah jam lagi, 15 menit lagi gitu ya, aduh ada begitu banyak ya discouragement ya yang bikin kita tuh males bangun. Waktu apa? Kayaknya mendung, kayaknya gelap. Itu bicara tentang apa? Bicara tentang patah semangat, bicara tentang apa? Suam-suam kuku. Bicara lagi tentang apa? Bicara lagi tentang aduh putus pengharapan. Tetapi waktu kita bangun pagi hari lihat matahari terang. Ini dulu teman jalan saya nih, adik saya, kalau matahari terang, yuk Pin jalan Pin, jalan pagi, kita jalan pagi ini tenang. Tapi kalau Pin jalan aduh lah mendung lah, males lah mendung gitu ya, mendung. Nah hidup kita juga sama. Mendung itu apa di dalam hidup kita? Ya itu tadi ya, putus asa, putus pengharapan, kecewa, udahlah males, udah jangan gereja-gerejaan lah males, aduh capek. Itu discouragement. Tapi saya percaya di tempat ini gak ada. Kita semua bangkit. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak terang. Kita mau menjadi terang. Sekalipun dunia gelap, sekalipun dunia mendung, tetapi saudara dan saya, kita tetap bersinar terang bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya saudara, yang namanya terang itu bersinar melalui kehidupan kita, gak perlu saudara usahakan. Seperti pohon tadi yang dia usahakan adalah untuk dia menyerap kepada terang itu. Saudara, waktu dia menyerap kepada terang itu, saudara, daunnya bagus, bunganya bagus, buahnya bagus. Saudara,
kita nggak usah mengusahakan buahnya. Tetapi yang harus kita usahakan adalah kita harus tetap melekat kepada sumber terang itu. Amin, saudara. Makanya kalau di dalam Yohanes 15 dikatakan ada yang mesti dibersih-bersihin. Betul ya? Kamu udah berbuah sih, tapi masih banyak, kamu masih bisa lebih banyak lagi berbuah, kata Tuhan. Itu dibersih-bersihin, dipangkas-pangkasin. Ada arisan yang penting, ada arisan yang gak penting gitu ya. Ada pertemuan-pertemuan, ngopi-ngopi yang penting, ada yang gak penting gitu ya. Gak semuanya penting. Yang tadi saya katakan gak berarti yang namanya sibuk itu baik, saudara ya. Tapi biar kita boleh pilih-pilih. Ya kita mau finishing well and finishing strong this year. Dan memulai, saudara, tahun 2022 itu dengan sesuatu yang baru, dengan satu kekuatan yang baru, yaitu apa, saudara? Terang Tuhan itu bersinar melalui kehidupan setiap kita. Amin. Saya rindu untuk kita sama-sama belajar lagi. Belajar kalau selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, ayo baca firman Tuhan. Ayo belajar firman Tuhan. Saya percaya, saudara, waktu firman Tuhan saya baca 17 tahun lalu sama saya baca sekarang itu beda, bisa beda. Kenapa, saudara? Kalau ada yang bilang, aduh, yang namanya firman Tuhan Alkitab tuh kurang relevan, kata siapa? Coba dibaca, coba direnungkan. Firman Tuhan Alkitab itu relevan di dalam segala waktu. Yang tadi waktu saya renungkan, waktu tadi pagi saya ikut ibadah, betul, saudara. Persiapan kita memasuki tahun 2022. Penuhi hidup kita dengan terang Tuhan. Penuhi hidup kita dengan knowledge of God. Sehingga apapun musim yang kita hadapi, kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Allah sudah menyelesaikannya. Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya buat setiap kita di atas kayu salib. Yang jadi pertanyaannya, percayakah engkau akan hal ini? Amin, saudara. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Saya ingat di awal tahun kemarin itu suami saya, kami sekeluarga doa. Suami saya bilang, ayo kita tahun 2021 apa yang menjadi mimpi kita, apa yang menjadi kerinduan kita, ayo kita ngomong, kita doa sama Tuhan. Kami punya warung bakmi, saudara ya. Itu baru 2 saya ingat. Lalu suami saya bilang nih, tahun 2021 bakmi kuku katanya ada 5 cabang. Saya nengok ke suami saya bilang gini, lu gak salah ya, 5 cabang itu baru 2, yang satu aja ntar buka ntar tutup karena daerah perkantoran, karena PSBB, karena PPKM gitu ya. Saya bilang, gak salah ya. Waktu dia nengok sama saya, dia bilang nih, kamu gak percaya? Yang sering khotbah kamu, yang sering ngomong kamu gak percaya? Bagi Tuhan kan kata kamu gak ada yang mustahil. Masa gak boleh punya mimpi? Boleh dong. Ya boleh. Saya bilang, saya langsung kayak ketegur gitu ya, suami saya ngomong gitu. Dia bilang, kita punya 5 cabang. Saya ingat itu di bulan Mei, kita buka 1 di Bali. Ya oke lah. Kata suami saya, minta 5 baru 3, oke lah. Dikit, saudara, tanpa kita sadar, kita juga nggak mengerti, saudara. Itu tiba-tiba ini satu lagi. Jadi benar-benar tahun 2021 Tuhan itu memenuhi apa yang menjadi permintaan suami saya, apa yang menjadi iman suami saya, bahwa tahun 2021 tepat kami bekerja, bakmi kuku itu punya 5 cabang. Saudara, wow, bagi Tuhan itu gak ada yang mustahil. Bagaimana cara kami beriman kepada Tuhan? Baca firman Tuhan. Waktu kami belajar firman Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan itu, bahwa rancangan keselamatannya adalah saudara dan saya diberkati. Amin. Bahkan bukan diberkati yang biasa-biasa, diberkati berlimpah-limpah. Karena apa? Karena saudara dan saya kita harus jadi terang Tuhan. Karena saudara dan saya kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin, saudara. Saudara, ini 2 udah buka lagi nih, ping tahu. Ini balik lagi doa lagi. Tuhan, ini 2 udah buka, ini udah beres. Sekarang renovasinya gimana? Beli barang-barangnya gimana? Tuhan, ini nggak punya duit. Kami berdoa lagi, gandengan tangan sama suami saya. Kami perkatakan firman Tuhan. Kami doa udah gak minta, saudara, tapi kami doa, kami
nyatakan firman Tuhan, kami nyatakan janji Tuhan. Kami mulai bilang, Tuhan, Engkau yang sudah memulai segala yang baik di dalam kehidupan kami, Engkau juga yang akan berjalan bersama-sama dengan kami dan menyelesaikannya sampai apa yang Kau rancangan dan rencanakan di dalam hidup kami itu berhasil. Itu yang kami bawa di dalam doa setiap pagi. Saya sama suami saya gandengan tangan, kami katakan kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kami sepanjang hari ini. Itu yang kami katakan. Saudara, suami saya baru ulang tahun kemarin. Itu gak biasa-biasanya dan tidak pernah ada 2 orang. Tiba-tiba suami saya ulang tahun, kasih angpau. Kasih angpau yang jumlahnya cukup besar, saudara. Benar-benar cukup untuk renovasi dan pembangunan kami kumuh. Waktu saya lihat itu, saya bilang, Tuhan itu luar biasa. Amin, saudara. Saya sempat ngomong sama suami saya gini, ya, kamu kan gembala, jangan dong urusin bakmi melulu, gereja diurusin dong. Walaupun gereja lagi PPKM, gereja diurusin. Dia marah sama saya, kamu kok yang menghakimi saya ya. Kamu kan gak tahu saya bawa dalam doa. Kamu kan gak tahu, ya cerita-cerita sama istri, saya bilang begitu. Saya bawa dalam doa, saya bilang ayo sama-sama kita doa. Saya sama suami, kami perkatakan itu, Tuhan, Engkau yang sudah memulai yang baik di gereja kami. Engkau juga, kami gak ngerti gimana caranya, gereja udah ditutup, udah diserahin, namanya di mall, sebenarnya udah diserahin sama suami saya. Dari awal pandemi, suami saya ambil keputusan, kita serahin. Itu sempat Jumat bingung, gereja tutup? Iya, kata suami saya, tutup. Kalau enggak siapa yang mau bayar, kata suami saya. Tutup aja karena memang gak kepake. Tapi saya bersyukur, suami saya berdoa dan cepat ambil keputusan untuk tutup, saudara. Kalau enggak nih, kan berjalan terus. Kami melihat gereja-gereja lain yang ada di mall itu mulai berguguran satu demi satu. Kenapa gak kuat bayar lah, saudara? Karena mall nggak ada tuh, saudara, tetap harus berjalan. Saudara, sekarang udah mau mulai onsite lagi. Saya bilang sama suami saya, gimana ya yang ya, gimana ya. Lalu kami mulai ketemuin sama yang direkturnya di mall untuk katakan gimana ya, kami mau buka lagi, rencana tahun 2022 kami mau buka lagi. Oh iya, mau di mana lihat tempat gini. Lalu dia bilang, oh iya, GBI Wow punya dana di Kuningan City. Saya sama suami bingung, dana dari mana ya? Jadi setelah dihitung-hitung ada deposito, ada dana, ini kelebihan gini. GBI Wow punya dana 200 juta rupiah di Kuningan City. Jadi kalau kami hitung, kami udah hitung gini, ya kalian bisa free di tempat ini 1 tahun ke depan. Wah, saya sama suami bingung. Waktu kami tanya, duitnya dari mana ya? Gak usah nanya, dari Tuhan. Amin. Saudara, tapi yang kami lakukan, kami serap terang Tuhan, firman Tuhan, dan kami nyatakan, kami deklarasikan, kami imani di dalam kehidupan kami. Saudara, saya mau katakan ya, kami lewati kehidupan kami bukan semuanya sudah tersedia, enggak, tapi belajar dari Yosua. Melangkah, airnya kebelah, melangkah, airnya kebelah, melangkah, airnya kebelah. Karena apa kami mau melangkah? Karena kami percaya ada firman Tuhan, ada janji Tuhan, ada terang Tuhan yang menerangi jalan-jalan kami. Amin. Saudara di rumah tetap semangat. Amin. Ya, bahwa masa depan kita di dalam Tuhan itu sungguh ada, dan bagi Tuhan tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Karena Allah kita sanggup mencukupi segala kebutuhan kita sesuai dengan kekayaan kemuliaan-Nya. Amin. Tetap semangat, tetap bersinar bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya saya tutup, boleh gak saya minta adik saya untuk bersaksi? Sini. Ini WA lama yang udah tenggelam, tapi puji Tuhan sekarang timbul lagi. Saya melihat dia luar biasa, ya, luar biasanya apa dia lagi hari-hari ini deket sama saya nih. Seharusnya kalau saya mungkin jadi dia, saya nggak kuat. Tapi Tuhan kita tuh luar biasa ya. Dia tidak pernah memberikan kepada kita yang melebihi kekuatan kita. Dan waktu kita menghadapinya, dia kasih kita kekuatan. Dan saya boleh melihat adik saya, lu kuat banget sih. Itu pokoknya kalau udah berhubungan sama anak tuh rasanya aduh gak kuat gitu ya. Tapi despite badai yang dia lewati, storm, mendung, gloomy yang dia hadapi, dia pilih untuk bangkit dan tetap bersinar bagi Tuhan. Amin. Itu. Udah? Shalom.
Udah beberapa ibu-ibu yang udah kenal lah sama saya. Ini belum apa-apa udah nangis. Tapi saya percaya saya nangis karena hadirat dan kebaikan Tuhan yang di tempat ini. Udah lama gak ketemu sama ibu-ibu yang dulu pernah ketemu sama saya. Saya bersyukur bisa ikut sama Ola. Waktu datang ke tempat ini, aduh ini rumahnya Bu Neng gitu ya. Ternyata keinget lagi gitu ya. Dulu kita pernah sama-sama. Tapi bagi Tuhan memang gak ada yang mustahil, kita bisa ketemu lagi. Walaupun lewat momen dan kesaksian yang berbeda. Puji Tuhan. Singkat cerita aja, saya gak mau lama. 4 tahun lah, 3 tahun lebih belakangan ini saya lagi mengalami hal yang drop banget buat saya karena berhubungan dengan anak. Jadi 4 tahun belakangan ini, 3 tahun sampai 4 tahun belakangan ini anak saya yang sulung, Tante Wiwi, Pastor Marta, Alto juga udah tahu, dia mengalami gejala depresi. Ya, jadi dia mulai mengurung diri, dia mulai nggak mau bersosialisasi, banyak kekecewaan. Dan ternyata setelah saya bawa anak ini ke psikiater bilang, Bu ini anak udah ngalamin kurang lebih 10 tahun. Lalu cerita dari anak ini pada saat dia berdua ngobrol, anak ini mengalami bully ya karena posturnya tuh, anak saya tuh tinggi ya, 185 lebih kayaknya, 186, 187 saya nggak tahu, dan postur tinggi. Dan anak ini mengalami bully dia bilang dari SD kelas 6 gitu. Jadi bibit untuk depresinya tuh udah ada gitu. Nah tapi baru mulai timbul 3 tahun belakangan ini gitu. Makanya saya nggak beredar lagi ibu-ibu. Saya mulai mensabarkan diri saya karena saya punya pergumulan sama anak saya. Sampai di satu titik saya udah gak kuat sama anak ini, saya sempat ngomong sama orang, gue kalau misalnya boleh ya, ini Tuhan ambil aja ya anak. Udah sampai di titik itu. Karena pengaruh dari depresinya dia ini buat dia tuh jadi kurang ajar gitu loh, dalam tanda kutip, yang saya yakin itu bukan dia karena saya kenal anak ini dari kecil, saya tahu anak ini. Jadi 3 tahun belakangan ini dia mulai jadi kayak orang lain gitu yang berbeda, yang mulai ribut di rumah tuh gak ada damai sejahtera. Nomor 1 ribut sama bapaknya, ribut sama adiknya gitu ya, ngelawan saya dan sebagainya. Tapi akhirnya saya mulai belajar karena saya konsultasi juga dengan psikiater bahwa itu timbul memang karena anak ini mengalami depresi, mengalami adiksi internet, dia mengalami halusinasi gitu ya. Nah saya sempat kayak ketonjok gitu, makanya saya narik diri Bapak Ibu Saudara, karena saya pikir gini, aduh hidup gua tuh di dalam pelayanan, keluarga gua pelayanan semua, kok ini gitu loh, malu-maluin aja kan gitu ya. Tapi saya belajar gitu dari peristiwa ini untuk menerima, karena saya percaya Tuhan lagi mau tarik saya kayak karet. Saya selalu bilang sama orang, Tuhan tuh lagi mau narik gua kayak karet supaya saya lebih lentur. Tuhan lagi bawa saya semakin dekat sama Tuhan. Tuhan lagi isi tabung panah saya tuh dengan panah kecil-kecil yang beda-beda gitu loh masalahnya. Dan saya yakin dan percaya apa yang saya akan saksikan dimanapun saya berada, biar bisa menguatkan orang-orang lain mungkin yang mengalami seperti yang saya alami. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya sedang mengajak dan membawa anak saya untuk ya dunianya tuh ke psikiater. Tetapi tetap saya percaya bahwa Lukas 1:37 itu digenapi buat anak saya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saya percaya bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat anak saya. Dan lewat proses ini, suami diproses, saya diproses, adiknya diproses, keluarga besar juga kita sama-sama bisa ingat bahwa masih perlu Tuhan gitu dalam hidup kita. Nah, saya bilang juga sama orang, saya ngomong ke psikiater ini urusannya masih panjang Bu gitu ya. Tetapi Tuhan bisa begitu baik menyediakan dokter yang terbaik, bahkan menyiapkan dana yang terbaik. Bapak Ibu Saudara tahu sendiri, biayanya tuh gak murah gitu ya. Dokternya, obat-obatannya gitu, dan nantinya terapinya dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan bisa kirim berkat khusus buat Sion loh. Saya gak bilang buat saya, khusus buat Sion. Karena saya tahu kalau Tuhan masih bisa kasih berkat untuk anak ini berobat, itu artinya Tuhan masih mau pakai anak saya. Jadi saya punya iman yang besar banget hari-hari ini. Makin dibilang sama dokter makin panjang Bu, masih panjang, makin saya percaya yes, Tuhan udah mau sebentar lagi nolong. Jadi saya hari-hari ini saya lagi perlu kekuatan, makanya sering
olah kemana-mana tuh saya suka ikut. Setiap kali kalau dia mau khotbah, lah khotbah di mana gue mau ikut, khotbah di mana gitu. Karena kayaknya menutup diri saya yang 3 tahun belakangan yang tidak melayani dan tidak hidup di dalam penyembahan itu buat saya makin kacau balau gitu. Tapi di saat saya kembali sama Tuhan, saya punya kekuatan baru yang luar biasa sampai kayak orang nggak ngerasain apa-apa gitu. Sampai kalau ada cerita saya bisa ketawa, kalau ada mau gimana aktivitas saya bisa beraktivitas seperti nggak ada apa-apa. Tetapi saya tahu Tuhan tuh kasih kekuatan buat saya. Ya itu aja kurang lebih. Tapi saya percaya biarlah nggak nyambung sebenarnya sama ininya ya Tuhan. Mungkin Roh Kudus maunya begitu. Tapi saya percaya biarlah kesaksian ini jadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Karena saya latar belakangnya worship leader, saya mau nyanyi satu lagu ya buat hormat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kami tahu kami hidup karena percaya Tuhan, bukan karena melihat. Sebab firman-Mu sendiri yang katakan kami hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Sebab itu kami mau lihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Karena percaya Kau yang berjanji setia, suruhanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Nyanyi sama-sama yuk. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Iti, sungguh sangat memberkati kita semua.
Umat Tuhan yang terkasih, saat ini kita akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin. Kami memberikan waktu bagi kita semua untuk mempersiapkan lilin yang telah ada di rumah kita masing-masing. Dan nanti secara bersama-sama kita akan menyalakan lilin tersebut untuk menandakan, menyatakan bahwa sungguh Tuhan telah menjadi terang di dalam hidup kita. Saya mengundang dengan hormat dan penuh kasih Bapak Alto dan Ibu Marta selaku pembina Siloam Community untuk berada bersama-sama dengan kita. Lalu saya mengundang Bapak Ibu Suwaji dan Ibu Triana untuk menerima terang sebagai simbol dari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Dan kami mempersilakan Bapak Ibu yang ada di rumah, mari bersama-sama kita menyalakan lilin yang telah tersedia masing-masing. Malam kudus sunyi-sunyi. Malam kudus sunyi senyap, kurnia dan berkat bercermin bagi kami terus di wajah-Mu yang anak kudus. Cinta kasih cinta kasih Malam kudus sunyi-sunyi. Mari bersama katakan. malam kudus sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah, Bunda mesra dan kudus, anak tidur Pujilah Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu dari awalnya Engkau telah membuktikan Engkau adalah terang yang sejati, terang yang sungguh-sungguh menerangi kegelapan dunia ini. Kami mau mengikuti teladan-Mu Tuhan. Saat ini kami seperti lilin ini Bapa. Dalam melalui hidup kami boleh menerangi sekitar kami Tuhan. Maka kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami selesai dalam prosesi kandilat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap menjadi lilin-lilinnya Tuhan. Katakan bersama. Amin.
lampu kita boleh dinyalakan semuanya. Saya ingin melihat terlebih dahulu senyum-senyum yang paling baik, biar terlihat di kamera. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sore hari ini juga kita akan merangkaikan satu acara yang luar biasa, yaitu anniversary Sudah Community. Sudah berjalan selama 3 tahun. Puji nama Tuhan, tidak kekurangan. Semua karena anugerah dan semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu saya tidak ingin berpanjang lebar, saya akan menyerahkan mungkin Pastor Marta dan Pak Oto punya kesaksian tersendiri kelahiran Siloam seperti apa. Terima kasih. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, senang sekali kami berdua boleh melihat banyak kekasih-kekasih Tuhan yang join pada sore hari ini. Saya percaya segala sesuatu oleh hanya karena kehendak Tuhan dan oleh karena rahmat Tuhan juga. Tadi Ibu Neti berkata kita anniversary yang ke-3 tahun dengan segala fluktuatif yang ada, dengan segala dinamika yang ada, karena kami juga membuktikan bahwa apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah muncul di hati, itulah yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sediakan. Hari ini saya mengundang Mbak Neng dulu karena Mbak Neng lah yang sebetulnya pionir di Siloam ini. Sebetulnya beliaulah yang mendesak kami, yang mendorong kami untuk melahirkan Siloam ini. Karena sebetulnya waktu itu kita sudah nggak tahu mau ngapain, kita sudah mau jalan sendiri-sendiri. Tetapi Mbak Neng inilah yang mensupport kami untuk bisa bertumbuh sama-sama, dan kita tadinya nggak mikir untuk jadi seperti hari ini. Karena waktu itu kita berkata kita mau kumpul-kumpul, kita doa aja perempuan-perempuan daripada nggak ngapa-ngapain, daripada nggak jelas kita kumpul, kita doa. Dan waktu itu memang kita baru mengalami sesuatu, ibu-ibu, bapak-bapak. Dan kemudian Mbak Neng berkata, ayo Mbak doa, ayo Mbak doa, gitu ya. Ya udah doa aja ya, jangan macem-macem, jangan kepengen apa-apa, kita doa aja. Nanti kita ikutin Tuhan mau apa. Tapi beriringan waktu, Bapak Ibu, Tuhanlah yang membuka jalan segala sesuatu. Tadinya kami hanya ibadah kaum perempuan. Bagi yang baru bergabung hari ini, saya sedikit menyatakan sejarahnya. Tadinya kami hanya ibadah kaum perempuan. Lalu kemudian Tuhan buka lagi, dan hari ini kita punya persekutuan kaum bapak. Kita juga punya persekutuan anak-anak dari mulai college sampai dengan batita, balita, sampai anak-anak kecil kita punya semua, dan kita punya persekutuan keluarga. Saya tidak tahu rancangan Tuhan mau dibawa kemana tadinya, tapi saya percaya segala sesuatu gak ada yang keluar dari kehendak Tuhan ya, begitu ya. Dan saya hari ini thank you Pastor Yola, karena hari ini saya dapat jawaban, saya dapat penguatan dengan apa yang beliau sampaikan. 2 hari yang lalu saya bilang sama suami saya, kita mau bawa kemana Siloam ini? Kita mau bawa sampai mana? Hanya mau begini-begini aja atau nggak jelas atau gimana, kita mau seperti apa? Karena kita rindu bahwa umat yang Tuhan percayakan nggak boleh begitu-begitu aja. Harus betul-betul diseriuskan dan lain sebagainya. Tapi kita nggak tahu mau bagaimana. Harus bagaimana. Mulainya dari mana kita nggak tahu. Tadi ketika Pastor Yola berkata, seperti Yosua, melangkah, nanti Tuhan buka. Melangkah, nanti Tuhan buka. Makanya saya hari ini, ya di sini ada beberapa rekan-rekan yang juga bersama-sama sebagai pionir dari persekutuan ini. Ibu-ibu selain Mbak Neng, ada Mbak Cindy, ada Neti, ada semua yang hadir di sini, ada Sally, ada Mbak Ari, dan beberapa ada di Zoom. Kami mau mendeklarasikan hari ini bahwa tahun 2022 adalah the years of Windows opportunity buat Siloam, di mana Siloam tidak akan biasa-biasa seperti yang lalu, tetapi kami akan berangkat menuju kepada kelembagaan. Kami berangkat di mana Siloam ini bisa secara resmi diakui pemerintah, bisa secara legal ya. Kalau mungkin ada yang bertanya mau bangun gereja ya Pastor Marta, saya nggak ke arah sana pemikirannya ya, seperti itu, biarkan Tuhan yang buka. Tetapi
kami mau melegalkan Siloam lebih jelas lagi agar semakin banyak orang-orang yang bisa diberkati lewat perjalanan pemuritan daripada lembaga ini. Karena kita memang berangkat secara pemuritan, Bapak Ibu semuanya. Dan kami bisa menyaksikan hari ini ada keluarga-keluarga yang bertumbuh, ada Bapak Ibu, anak-anak bersama-sama berkumpul beribadah dan lain sebagainya. Dan itu tadi yang Pastor Yola juga katakan, kita ini harus persiapan. Persiapan untuk apa? Untuk banyak hal. Salah satunya adalah persiapan untuk pulang ke rumah Tuhan pastinya. Sehingga mari Bapak Ibu, saya percaya kami semua Siloam Community yang hari ini anniversary ke-3 tahun, kami akan melangkah bersama-sama. Dan kami percaya ketika kami melangkah, maka pintu akan dibukakan, jalan akan dibukakan, terobosan akan dibukakan. Dan kami minta dukungan doa semua dari rekan-rekan sekalian, supaya biar betul-betul lewat organisasi ini, lewat lembaga ini, tujuannya cuma satu, nama Tuhan dipermuliakan. Saya spesial, sekali lagi thank you buat kakak saya, buat mbak saya yang ini, yang paling galak katanya kalau di Siloam, yang embel katanya. Buat mbak saya yang paling setia nyerewetin saya, yang selalu ngingetin saya dan nguatin saya, walaupun saya pendetanya, tapi dia yang selalu dampingin saya. Lalu saya juga thank you buat Mbak Cindy, ini juga kakak saya yang setia banget, yang kalau disuruh apa-apa mau aja. Ayo aja. Ini juga kakak saya yang baik, yang apa aja, ayo bu, sini saya yang jalan kalau ada apa-apa. Jadi saya terima kasih buat mereka berdua, dan di sana ada suami-suami mereka yang juga support dari belakang, ada Mas Haji, ada Bang Guntur di sana. Mereka juga support, dan di sini juga ada Sally ya yang saya cerewetin kalau untuk ngatur-ngatur jadwal dan lain sebagainya. Ya, lalu kemudian ada Neti yang tadi mimpin pujian gitu ya, ini juga rekan baik bagi kami semua. Ya, kalau ini yang bagian dicerewetin, kalau yang ini. Ya, dan juga ada Mbak Ari ya. Oh, dipanggil suruh masuk semua ke kamera ya, biar adil. Ya, oke. Nih kalau mau lihat pionirnya Siloam ya, ini wajahnya Bapak Ibu. Ya, ada Mbak Ari juga. Nah, nih Mbak Ari itu seksi rekor aja. Praise the Lord. Ya, ya. Di Zoom ada Mbak Eti yang juga sama-sama dengan kami. Mbak Eti tidak bersama di sini karena beliau co-host di Zoom gitu ya. Dan masih ada lagi yang saya belum sebut. Mbak Vita lagi ada di gereja, tapi dia off cam, bela-belain, jadi dia dua denger tuh ya di gereja juga ini juga. Dan beberapa rekan yang lainnya. Tetapi kalau Bapak Ibu mau tahu, inilah pionirnya Siloam yang 3 tahun bersama-sama dengan saya dan Pak Alto, 3 tahun bersama-sama untuk mempertahankan segala sesuatu, nangis bareng, ketawa bareng, colek-colekan bareng, marah-marah juga bareng gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kami bersyukur di hadapan Tuhan karena kami lihat buahnya, walaupun baru 3 tahun tapi kami lihat buahnya. Bahkan Mbak Cindy pernah berkata begini, Siloam ini harus sampai anak cucu kita kelak. Dia bilang gitu, sampai nanti anak-anak kita akan juga ngumpul kayak kita, katanya gitu. Anak-anak kita juga akan berteman kayak kita. Dan saya senang sekali gitu ya, kemarin mana tuh yang ke Dufan berenam. Ya, itu ya, anak college lagi pergi ke Dufan bareng-bareng, dan saya bilang begini, iya ya puji Tuhan ya, mama papahnya jalan bareng di persekutuan, anak-anaknya juga sekarang mulai jalan bareng rame-rame gitu ya, seperti itu. Dan itu karena karya Tuhan luar biasa. Jadi mari ibu bapak tetap maju bersama di dalam Tuhan ya. Kalau kami merasa berkat Tuhan dan kebaikan Tuhan, maka saya percaya berkat dan kebaikan Tuhan juga akan turun buat bapak ibu sekalian. Silakan lanjutkan Mbak. Luar biasa, Pastor Marta. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan tentunya ya. Di hadapan kita semuanya ada kue. Saya juga nggak tahu gimana rasanya, tapi lihat dari penampilannya pasti nggak enak banget ya. Nanti kami ceritakan ya untuk semuanya Pak Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Silakan Pastor Marta, lilinnya boleh dinyalakan.
saya mengundang dengan hormat Pastor Yola, kemudian Oma Esther, ini juga biologi nih ya. Di lupa disebutin. Ada Pak Yoga juga dibatalkan sama kita. Aduh. Oma silakan Oma. Mungkin Bapak Yoga silakan berdiri, jangan main keyboard dulu Pak. Kali-kali terima potongan kue. Iya. Jadi Bapak Ibu izinkan saya untuk mempersilahkan pribadi-pribadi ini menerima potongan kue dari Pak Alto dan Teh Samantha, dan kita memberikan semangat saja dari rumah dan senyum yang termanis ya. Bukan nggak kebagian, tapi memang kuenya ada di sini ya. Silakan Pak Yoga berdiri, Teh Samantha silakan tiup lilinnya, dan mungkin dipotong untuk pribadi-pribadi yang ada di depan ya. Yuk. Mbak Nek, silakan Mbak Nek. Terima potongannya. Jangan sedih ya Pastor Mata ya. Tenang banget, jago banget. Ya. Baik. Tuhan, puji Tuhan. Potongannya udah rata itu ya Pastor ya. Ani mulai dah. Iya, akhirnya potongan pertama. Iya. Mungkin Bapak Alto bisa menyerahkannya. Nah, silakan Pak Alto menyerahkannya. Ya. Untuk Oma Esther kita berikan tepuk tangan. Ya, silakan Bapak Alto. Untuk Ibu Heli Triana kita berikan tepuk tangan. Istri. Nanti sisanya Pastor. Ya, buat Pastor Yolanda kita berikan tepuk tangan. Dan untuk Bapak Yoga akhirnya terima kue. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu ya. Jadi lagu ini bukan secara kebetulan gitu. Jadi memang lagu ini sering kita nyanyikan dalam pertemuan-pertemuan kita, dan terakhir juga saya bernyanyikan kemarin. Tapi lagu ini terus dikasih di hati saya. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Apa udah trailer nih. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sampai mengangkat tangan kita katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, amin. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Saya persilakan Pastor Martha, Pastor yang untuk duduk kembali. Kita akan menyaksikan beberapa ucapan selamat
Merry Christmas dan anniversary Siloam dari beberapa anak-anak kita dan rekan-rekan kita. Silakan, kalian. Selamat ulang tahun untuk Siloam Community yang ketiga. Semoga sukses selalu dilindungi Tuhan dan diberkati selalu. Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk Siloam Community yang ketiga. Semoga pelayanannya dapat menjadi berkat untuk banyak orang. Dan terima kasih juga sudah membuat mengerti pesan Tuhan Yesus untuk dilakukan dalam hidupku. Tetap semangat melayani ya. Oh iya, aku juga mengucapkan selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya. Halo Bapak Ibu, teman-teman semua, saya Yusuf. Sekarang saya mengucapkan selamat bergabung menjadi seorang politik. Saya berharap proses ini bisa dipermudah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Momen yang spesial ini saya juga mengucapkan selamat Hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Kiranya kita semua bisa bersama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita bisa memberikan tepuk tangan sekali lagi ya. Ya, sudah 3 tahunnya berjalan diiringi oleh Roh Kudus, pengiringan Tuhan atas Siloam Community. Bapak Ibu terkasih, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sudah 3 tahun Siloam umurnya ya. Kalau anak kecil itu lagi lucu-lucunya, ya. Jadi saat ini untuk terkhusus yang baru bergabung hari ini, kami akan menginfokan kita punya media sosial yang bisa di-follow. Ya, nanti Bapak Ibu terkasih, saudara terkasih bisa melihat media-media sosial yang bisa Bapak Ibu follow supaya terus terhubung bersama Siloam Community. Ada Facebook di Siloam Bintaro, ada Instagram di Siloam Community, ada YouTube Siloam Community, ada Twitter @siloamcommunity, dan ini yang paling penting, ada hotline kami di nomor 0812-1399-8940 ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ada apa, bisa WA ke nomor hotline. Tapi nggak bisa telepon, hanya bisa WA ya. Terima kasih, dan saat ini ketika kita sungguh semua bersukacita, kita mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik, persembahan syukur kita bagi pekerjaan Tuhan yang nanti akan selanjutnya akan banyak yang Tuhan mau kerjakan di Siloam Community. Kita akan sama-sama mempersembahkan persembahan syukur kita. Seperti Bapak Ibu terkasih bisa lihat di layar, ada barcode, Bapak Ibu bisa scan barcode-nya, dan ada nomor rekening yang tertera, nomor rekening Siloam Community di 6800894971 atas nama Heli Triana dan Margaret. Ya, terima kasih Bapak Ibu, kita semua sama-sama support, sama-sama topang untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan akan mau nyatakan di dalam Siloam Community. Ya, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Saya kembali mempersilakan hambanya Pastor Marta untuk menutup ibadah kita sore hari ini. Sekali lagi kita angkat pujian tadi ya, Bapak Ibu ya, kita mau senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
Tuhan, sekalipun kami di tengah badai, sekalipun kami di tengah tantangan pergumulan yang besar, Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kebaikan lepas kebaikan-Mu itulah yang menghibur kami. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Tapi satu perkara yang kami tahu, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan kasih-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau pada waktu yang lalu dan hari ini kami ditolong Tuhan, maka pada waktu yang akan datang Tuhan pun tetap sama, akan senantiasa menguatkan, menghibur, memberikan pengharapan dan pertolongan bagi setiap orang-orang yang mengandalkan Engkau. Sekali lagi terima kasih buat Siloam Community untuk 3 tahun berjalan ya Bapak. Ada banyak orang yang menerima Tuhan, ada banyak orang yang diperbaharui kehidupannya, ada banyak orang yang semakin dibawa untuk mengasihi dan mencintai Engkau ya Bapak. Dan biarlah Tuhan itu terjadi terus sampai dengan Engkau datang kali yang kedua ya Bapa, supaya setiap lutut kan bertelut lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Biarlah kami dipakai untuk perpanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk bisa menjamah, untuk bisa merebut jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah bentuk kami, para pemimpin, para pengurus ya Tuhan, semakin rendah hati di hadapan Engkau, semakin mengandalkan Engkau, semakin unity di dalam Engkau ya Tuhan. Dan semakin Kau tambah-tambahkan apa yang perlu dalam kehidupan kami, sehingga kami akan semakin indah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami juga berdoa bagi jiwa-jiwa, bagi jemaat-jemaat, bagi anggota-anggota yang Kau telah kirimkan, yang akan Kau kirimkan untuk Siloam Community. Tuhan, Kau berkati senantiasa kehidupan mereka, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usaha, dagang, apapun yang mereka lakukan. Bahkan studi anak-anak kami, baik yang ada di dalam, yang ada di luar, di provinsi manapun Tuhan, Engkau senantiasa memberkati ya Bapa. Kami melihat bahwa kasih-Mu tidak terbatas Tuhan. Kami memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada di kota Jakarta, yang ada di Tangerang ya Bapa. Tuhan, kami juga memberkati yang ada di Bandung ya Tuhan, memberkati yang ada di Manado, bahkan yang ada di India, New Delhi Tuhan, yang ada di Mumbai ya Bapa. Semuanya Kau berkati Tuhan. Juga Kau berkati yang ada di Bali Bapa, yang ada di kota-kota lain ya Tuhan. Bapa, kami berpisah secara fisik, tetapi kami dipersatukan oleh karena kerinduan yang sama untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan kami berterima kasih untuk setiap sarana yang Kau bukakan ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu dari berbagai tempat bisa bersekutu bersama, belajar, bertumbuh di dalam Engkau. Dan biarlah api itu akan terus menyala dan semakin menyala Tuhan di tahun-tahun kemudian ya Bapa. Sehingga lewat Siloam Community, setiap orang-orang yang bertumbuh di dalamnya Engkau kirim, Kau berkati, Kau jadikan penuai-penuai jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga bersyukur Engkau hadirkan Pastor Yola dan juga Sister Iping pada sore hari ini. Terima kasih untuk setiap pesan Tuhan yang Kau taruh di lidah bibir mereka Tuhan. Terima kasih untuk setiap konfirmasi yang kami terima, kekuatan yang kami terima. Kami tahu Allah kami hidup, Allah kami nyata, dan gak ada yang kebetulan di dalam Engkau Tuhan. Kami memberkati kedua hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau berikan sayap kemuliaan-Mu ya Bapa, untuk terbang lebih tinggi lagi begitu kemuliaan nama-Mu Bapa. Apa yang menjadi kerinduan harapan mereka, Engkau Allah yang tidak akan pernah mengecewakan. Engkau Allah yang akan membuka setiap jalan, pintu-pintu yang tertutup Kau bukakan ya Bapa. Bahkan terobosan-terobosan baru Kau anugerahkan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan melihat karya Tuhan semakin luar biasa. Berkati rumah tangga mereka, berkati pelayanan mereka Tuhan. Engkau berjanji anak-anak-Mu akan selalu berhasil dan beruntung senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan rumah tangga di tempat ini untuk Pak Suwaji, Mbak Neng, dan semua anak-anak yang ada di luar Tuhan. Engkau memberkati keluarga ini ya Bapa. Jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami menyerahkan persekutuan wanita, kami menyerahkan persekutuan kaum bapa, kami menyerahkan Timotheus College, Timotheus Teens Tuhan, Timotheus Junior 1 dan 2 kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar semuanya Kau ikat dengan tali kasih-Mu, tarik dengan tali kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk hari Natal yang luar biasa ini Tuhan. Kami mengembalikan segala pujian hormat
hanya bagi Engkau kekal selama-lamanya. Kami akan akhiri dan kami akan materaikan semua perayaan kami dengan menerima berkat daripada Engkau. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya yang ajaib akan senantiasa menuntun, memimpin, dan menyertai kita semua mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Selamat Natal, selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru. Terima kasih Bapak Ibu sudah join, setia terus, semangat terus semuanya. Selamat Natal, thank you. Ya semuanya, Tuhan berkati keluarga Pak Rudi, keluarga Fajar, keluarga Pak Vino, keluarga Pak Udi, keluarga Pak Yurman, Bu Novi. Ya, ada keluarga Junita, Pak Oscar, Bu Rita yang ada ya. Iya, semuanya sehat-sehat semua senantiasa. Tante Yani bergabung lagi, Ibu Dori dari Jogja. Ya, Daryl, Boy, Daniel, ya, Ira, semuanya. Sampai ketemu lagi. Tuhan berkati semua. Erika, ya, Tuhan berkati. Bu Revi, ya, Tuhan berkati. Semuanya Tuhan berkati. Tante Revi, dadah Tante Revi. Tante Revi. Halo Tante Revi. Tante. No, Ira. Tante Revi nggak kedengeran. Ira. Mana? Ya. Kita aku nggak bagus. Tante Yani, bye. Kitanya ngelek ya? Enggak tuh. Enggak itu hai ya. Masa? Bagus. Ke belakang. Mbak Eti, kita ngelek ya? Mbak Eti juga ngelek. Enggak, Oh,